Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video berikutnya ini yang kedua kita akan membahas tentang koordinat polar ya. Kalau koordinat polar berarti nanti akan diubah ke R dan theta. Nah, maksudnya seperti apa sih? Maksudnya seperti ini. Jadi trennya kalau koordinat kartesian itu digunakan untuk gerak yang lurus. Nah, kalau gerak yang melingkar itu trennya menggunakan koordinat polar. Nah, agar persamaannya tidak ribet seperti itu. Baik, misalkan ada vektor R. Nah, ini ada vektor R, dia membentuk sudut theta. Nah, kita coba proyeksikan. Nah, R ini ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi bisa diubah. X-nya itu didapat dari apa? Dari R cos theta. Nah, masih ingat ya? Jadi kalau X-nya itu kan nempel dengan sudutnya berarti pakai cos. Nah, kalau Y dia nggak nempel dengan sudut berarti dia nanti pakai R sin theta. Oke, nah ini yang pertama. Kemudian kalau dibalik bagaimana? Nah, misalkan kita mencari R dari X dan Y. Nah, berarti ini akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kalau mencari theta dari X Y bagaimana? Berarti arkes tangen Y per X. Oke ya. Nah, kemudian, kita coba mengecek vektor satuannya ya. Kita mengecek vektor satuannya. Nah, misalnya ini kan sumbu XY-nya, kemudian ini misalkan membentuk lingkaran gini ya. Ini adalah theta dan ini sepanjang R. Nah, maka kita cek vektor satuannya. Vektor satuannya kalau R terus ke atas ya berarti arahnya vektor satuannya ke sini. Nah, jadi arahnya kan ke sana. Theta ini kalau dia membesar terus dia kan bergesernya ke arah sini. Nah, ini maka vektor satuannya atau arahnya theta ke sini. Oke ya. Nah, kemudian kita ubah lagi. Ini kita cek theta dan R. Ini theta, ini R-nya. Nah, biar kita bisa memproyeksikan ulang. Ini theta berarti ya, ini juga theta. Nah, maka kita bisa memproyeksikan hasil dari vektor satuannya. Ini kan R topi ya. Vektor satuan R ini juga theta topi. Nah, ini adalah arah I. Kalau membahas satuannya ini arah J. Kalau ke sini ya berarti min I karena minus. Oke, berarti R topi itu hasil dari, nah, berarti cos kan ya. Berarti cos theta I ditambah dengan sin theta J. Oke, kemudian kalau untuk theta topinya, nah ini min sin karena minus. Min sin theta I plus cos theta J. Nah, seperti itu ya. Ini kita simpan untuk melihat persamaan geraknya nanti di koordinat polar. Kita coba turunkan. Pasti masih ingat semua ya, bagaimana cara menurunkan trigonometri. Kita ambil yang R topi dulu. R topi dot. Nah, R topi dot itu artinya adalah dr topi per dt. Jadi sama saja. Oke, kita turunkan. Cos diturunkan min sin. Nah, berarti ini adalah min sin theta. Ini dikali dengan theta dot, arah vektor satuannya I. Nah, kemudian yang sin diturunkan menjadi cos. Cos theta, jangan lupa ditulis ulang theta dot. Nah, ini theta dot turunan ya pada sumbu J vektor satuannya. Oke, jadi ini nanti bisa kita keluarkan menjadi kan sama-sama theta dot. Nah, ini min sin theta I ditambah cos theta J. Oke ya. Nah, ini tadi mirip siapa? Mirip theta topi. Ya berarti R topi dot atau turunan dari R topi itu adalah theta dot
dikali dengan theta topi, karena ini mirip dengan ini. Oke. Kemudian next berikutnya kita menurunkan yang theta topi dot. Theta topi dot ya berarti sama saja dengan d theta topi per ini per d theta ya, bukan t ini. Karena berubahnya terhadap theta. Nah, Nah, gini. Tapi sama ini nggak keliru. Oke. Salah tulis itu tadi. Kita lanjutkan, berarti ini min cos, min sin berarti diturunkan min cos theta dot i ditambah, nah cos kan min sin, berarti ini langsung aja min sin theta dot j, berarti theta dot ini min cos theta i plus sin theta j. Nah, berarti ini adalah min theta dot dikali r topi, karena ini mirip dengan r topi. Oke, kita lanjutkan ke persamaan geraknya berikutnya ya. Kita kan sudah dapat r topi dot sama theta topi dot. Persamaan geraknya, vektor posisi r topi r vektor, nah sama dengan r sama r satuannya. Kalau kecepatan berarti kan diturunkan, jadi r dot sama aja dengan dr per diturunannya ya. Nah, ini sama dengan r dot r topi, jadi ini diturunkan, yang ininya tetap ditambah dengan gantian, ininya tetap, r topinya yang diturunkan. Nah, ini r topi dot ini boleh kita ganti tulisannya dengan v, kan kecepatan itu simbolnya biasanya adalah v. Ini adalah r dot r topi ditambah r topi dot, kita cek r topi dot theta dot theta topi, theta dot theta topi, theta dot theta topi. Oke, itu untuk kecepatan ya, posisi, kecepatan, percepatan. Nah, berarti turunan 2 kali dari posisi ya. Ya, kita jabarkan ulang dari sini. Ini berarti diturunkan dulu sama kayak ini ya mulainya. Kan tadi ini r topi. Kalau diturunkan berarti r dot, r topinya tetap ditambah dengan r-nya tetap, ganti r topinya yang dikasih dot. Nah, kalau ini berarti sama. Ini r double dot, r topinya tetap. Kita ngambil dari yang sisi sini dulu loh ya. Nah, ditambah dengan r dotnya tetap, r topinya dikasih dot. Nah, ini yang pertama sudah selesai. Ganti yang berikutnya, karena ini ada 3 ya gantiannya 3 kali. R dot, nah theta dotnya tetap, theta topinya tetap, gantian r-nya tetap, theta dotnya yang jadi double dot, theta topinya tetap, ditambah r-nya tetap, theta dotnya tetap, nah theta topinya dikasih dot, jadi dotnya itu gantian. Ini juga sama, caranya penurunan itu seperti itu. Oke, nah ini bisa dikumpulkan. Nah, berarti ini r double dot r topi ditambah r dot theta topi ya. Nah, ditambah dengan r dot theta topi ditambah r theta double dot theta topi, ditulis ulang r dot. Nah, ini diubah menjadi min theta dot r topi. Jadi ini tadi kan r topi dot, kita cek di atas kan ini tadi r topi dot itu ini r topi dot. Nah, r topi dot itu ini r topi dot theta dot theta topi, jadi r topi dot diganti theta dot theta topi. Nah, kalau theta topi dot min theta dot r topi. Oke, next
Kita lanjut, berarti R double dot R topi plus, ini kan sama ya, ini dan ini kan sama, berarti 2 R dot theta topi plus R theta double dot theta topi min R theta dot kuadrat R topi. Nah, seperti berarti percepatan itu bisa ditulis yang R topi dengan R topi kan ini sama ya, berarti R double dot min R theta dot kuadrat R topi ditambah dengan 2R dot theta dot plus R theta dot theta topi. Oke, ini. Nah, berikutnya akan saya jelaskan tentang gayanya ya. Ini harus masih ingat rumusnya gaya hukum Newton. Kita pakai bukan hukum Newton yang asli yang sudah diturunkan aja, yang pakai M kali A ya. Kita akan meninjau gaya pada koordinat polar. Gaya pada koordinat polar. Nah, jadi nanti kita akan tahu di gerak melingkar itu gaya apa saja yang bekerja. Gaya pada koordinat polar kan MA ya, M dikali A. Nah, A-nya itu mana Pak? Ya ini tadi, tinggal dimasukkan M. A-nya adalah R double dot min R theta dot kuadrat R topi pada sumbu radial. Nah, ditambah M 2R dot theta dot ditambah R theta double dot, ini double dot ya. Nah, ini theta topi. Ingat, ini adalah double dot. Biar lebih jelas, Pak Haji hapus saja dulu kalau gitu. Double dot. Nah, theta topi. Nah, oke ya. Nah, baru ini kita jabarkan. Ini kan radial. Ini adalah tangensial. Oke ya. Nah, ini radial. Jadi kalau membahas radial dan tangensial itu ya kita balik lagi ke arah sini. Radial itu yang arahnya ke sana. Jadi R ini kalau memanjang arahnya ke sana. Nah, theta kalau semakin besar membuat muter. Itu adalah percepatan yang radial dan tangensial. Nah, kita bahas satu-satu. MR double dot ini adalah massa dikali dengan percepatan radial. Radial itu yang seperti apa sih Pak? Nanti saja dulu ya, nanti saja dulu. Kalau yang ini sama dengan M kan theta dot kuadrat itu berarti omega kuadrat ya, omega kuadrat dikali R. Nah, ini sama saja dengan M V kuadrat per R. Oke, kalau yang ini adalah M 2 V radial ya, V radial kali omega. Jadi R dot itu kan kecepatan radial, tapi theta dot itu kecepatan tangensial. Nah, ini menjadi M dikali A Coriolis. Nanti akan Bapak jelaskan satu-satu. Kalau yang di sebelah sini itu adalah sama dengan M dikali R dikali alfa. Nah, theta dot itu kan kecepatan sudut, kalau diturunkan lagi menjadi percepatan sudut. Nah, ini menjadi M tangensial. Nah, ini adalah tangensial. Oke, kita jelaskan satu-satu. Percepatan radial itu yang seperti apa. Jadi ibaratkan kalau ada sebuah bola kalian tali kemudian kalian putarkan, jadi seolah-olah itu ada gaya yang menarik keluar. Jadi menarik keluar searah radial, jadi ke arah radialnya. Nah, ini minus berarti kebalikannya. Jadi dia adalah menarik masuk, percepatan sentripetalnya menarik masuk.
Nah, makanya saling berkebalikan ya, menarik, masuk. Jadi ini seolah-olah benda kalau diputar itu akan melepaskan diri. Kecepatan yang arahnya keluar itu disebut menarik keluar ke arah radial atau m percepatan radial. Nah, kalau percepatan sentripetalnya itu yang berusaha untuk menahan agar masuk. Selanjutnya di sini gaya Coriolis atau percepatan Coriolis ibaratkan kalau kalian ada di komedi putar, kemudian kalian melempar bola. Nah, bolanya itu akan seolah-olah belok. Nah, itu disebut dengan gaya Coriolis atau percepatan Coriolis. Kalau percepatan tangensial sendiri ya percepatan sudutnya itu. Nah, jadi kalau misalkan kita membahas gaya, nah kita pakai gaya gerak melingkar beraturan dulu ya. Gerak melingkar beraturan itu alfanya 0. Artinya tidak ada percepatan tangensial. Kemudian percepatan radialnya 0. Tidak ada percepatan radial, kemudian kecepatan radialnya sama dengan 0. Kan kalau gerak melingkar beraturan kan bendanya enggak, jari-jarinya tetap, makanya kecepatan radialnya 0. Maka persamaan F-nya menjadi min mr theta dot kuadrat r. Tapi lu kok bisa? Ya ini radialnya 0, berarti ini kan hilang. Oke, tangensialnya VR-nya kan 0, Coriolisnya hilang, tangensialnya 0, berarti hilang. Sisa rumus yang ini saja. Maka kalau gerak melingkar beraturan, F-nya adalah min mr theta dot kuadrat arahnya r topi. Kalau dia geraknya gerak melingkar berubah beraturan, nah berarti dia punya kecepatan sudut, yaitu konstan. Berubah tapi beraturan. VR-nya ya jelas 0, dia nggak lepas ya, dianggapnya nggak lepas. Nah, percepatan radialnya juga 0. Maka F-nya ini ada tanda vektornya sama dengan min mr theta dot kuadrat r topi ditambah dengan mr theta double dot theta topi. Oke, sampai sini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.